Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pengajaran Parasyat Bereshit yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinhanabrakha.blogspot.com. Berserah kepada Hashem untuk cahaya yang tersembunyi. Judul yang pertama, 2 gulungan awal. Dunia ini dilahirkan kembali baru dengan sebuah 2 gulungan. Kata pertama dalam Torah Bereshit, yang artinya adalah pada mulanya, bisa juga dipecah menjadi Veireshit, 2 awalan. Ini tertulis dalam Tikunei Zohar 13a. 2 awalan ini merujuk kepada Chesed dan Gevurah, kasih sayang dan rasa segan. Dengan 2 sifat ini, Hashem menciptakan langit dan bumi. Keduanya, dunia spiritual dan dunia material, diciptakan dengan 2 awalan ini. Sama halnya juga seperti segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini secara berpasangan, maskulin dan feminin. Dalam tubuh manusia juga, kita memiliki 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, dan sebagainya. Mata kanan kita, telinga kanan, tangan kanan, dan sebagainya, semua itu merujuk kepada Chesed. Sedangkan semua di sisi sebelah kiri merujuk kepada Gevurah. Kedua hal yang saling bertolak belakang ini dipersatukan dalam proses penciptaan, seperti 2 perkataan berikut. Yang pertama, perkataan Akulah Hashem Elohimu. Dan yang kedua adalah perkataan jangan ada padamu ilah lain. Kedua perkataan ini dikatakan secara bersamaan juga, dan ini dikutip dari Ben Yehoyada Babylonian Talmud Sanhedrin 99a. Perkataan Akulah Hashem Elohimu yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 ini mengandung semua mitzvot positif yang diturunkan dari Chesed atau kasih sayang. Dan perkataan jangan ada padamu ilah lain yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 ini mengandung semua mitzvot negatif yang diturunkan dari Gevurah atau rasa segan. Sekalipun 2 energi ini saling bertolak belakang, di dunia spiritual keduanya adalah satu. Kesempurnaan ilahi itu mengandung kedua sifat ini, Chesed dan Gevurah. Kita harus melakukan semua mitzvah, positif maupun negatif, dengan rasa kasih sayang dan rasa segan atau kagum. Melayani Hashem dengan kasih sayang berarti memberikan yang terbaik kepadanya. Sekaligus melayaninya dengan rasa segan, ini berarti mendorong diri kita semaksimal mungkin untuk dapat melakukan hal yang paling sulit bagi masing-masing kita untuk bisa dilakukan. Kita secara khusus ditempatkan di dunia ini untuk memperbaiki hal yang paling sulit dalam kehidupan kita, di mana di sana Yetzer hara lah yang sementara paling kuat. Ini dikutip dari Netivot Shalom Bereshit to Beginnings halaman 16. Judul yang selanjutnya, antara kejelasan dan kebingungan. Dalam ayat Bereshit atau Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3 berbunyi demikian, bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudra raya. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang. Mengapa narasi penciptaan menyebut secara spesifik apa yang terjadi sebelum terang diciptakan? Selama sisa penciptaan itu hanya menyatakan apa yang diciptakan oleh Hashem, tanpa menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, sebelum ciptaan-ciptaan ini diciptakan. Netivot Shalom menjelaskan hal ini tepat di awal penciptaan langit dan bumi. Torah mengajarkan kita bahwa ciptaan itu dibagi menjadi 2. Langit terhubung dengan alam jiwa,
dan bumi terhubung dengan alam tubuh jasmani. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong. Hal-hal duniawi dari tubuh di mana orang-orang tenggelam di dalamnya. Dan ini membawa kita ke dalam kesedihan dan kehampaan. Itulah yang dimaksud dengan kebingungan. Cara tertinggi dalam melayani Hashem adalah melalui Yishuf Hada'at, pikiran yang baik dan jernih. Ini adalah kebalikan dari kesedihan, kehampaan, dan pikiran yang bingung. Semua hal duniawi diizinkan untuk menyebabkan pikiran tidak tenang dan bingung. Namun demikian, ketika cahaya Hashem bersinar melalui kita, Elohim berfirman, "Jadilah terang," maka kita menjadi punya kemampuan untuk mengangkat semua hal duniawi juga untuk dipakai melayani Hashem. Ini terambil dari sumber Netivat Shalom Bereshit, "And There Was Light." Judul yang terakhir, "Oh Hashem, jadilah terang." Sekalipun Or Haganus, cahaya yang tersembunyi itu disembunyikan untuk para sadikim di dunia yang akan datang, cahaya itu sebenarnya tidak benar-benar dikubur. Karena jika itu telah disembunyikan sepenuhnya, maka dunia ini tidak akan bisa ada, bahkan untuk sesaat saja. Tetapi cahaya itu terkubur seperti bibit yang disembunyikan di bawah tanah. Ketika bibitnya mulai pecah, ia melahirkan kehidupan yang baru. Ini dikutip dari Zohar, bagian kedua nomor 148a sampai 148b. Cahaya ilahi yang paling terang masih bersama kita, siap untuk ditangkap saat kita memintanya. Tanpa cahaya ilahi itu, kita tidak bisa bertahan bahkan untuk sesaat. Saat kita mengalami kegelapan yang hebat, yang perlu kita lakukan hanyalah memanggil Hashem. Elohim Yehi Or, Hashem jadilah terang, seperti tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Saat kita membaca ayat Torah, Wayomer Elohim Yehi Or, Vaihi Or, lalu Elohim berfirman jadilah terang, misalnya kita membacanya tanpa kata pertamanya, kata Vayomer atau kata berfirman, maka ayat itu menjadi sebuah doa. Oh Hashem, kiranya terjadilah terang. Saat kita memanggil Hashem dalam kegelapan hidup kita, oh Hashem, aku tenggelam, tolong cerahkan keputusasaanku, lalu Hashem akan membantu kita. Hashem menjawabnya dengan cahayanya yang bersinar, yang hanya tersembunyi bagi mereka yang tidak mencarinya. Tetapi saat kita memintanya, oh Hashem, jadilah terang, maka akan terjadi sesuai lanjutan ayat tersebut. Dan terang itu jadi. Sekian untuk video kali ini. Jika materi ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar dan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk subscribe sehingga bisa mendapatkan pemberitahuan terhadap video-video baru selanjutnya. Terima kasih, Shalom.